Cuman lawannya ini tuh the real manipulatif. Karena ini apa? di pihak Karena sono dia ya. sudah tahu ada Pingin ditanya kita baik-baik saja atau enggak gitu. Ini saya belum cerita dimanapun. Katanya, saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Bah, yang lu serang ini wanita. Udah tahu katanya susah, pinjol lo katanya. Tapi tetap meres. Itu bukannya nama Bapak ya Pak ya? Yang memberikan pernyataan bahwa tidak adanya orang ketiga atau perselingkuhan di antara RO dan Nyonya. saya Anda tolong hargai saya. Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas polemik yang melibatkan RO, SW, Onyo, dan Manda yang ternyata semakin melebar ke berbagai arah. Bukan cuma soal pernyataan dan persoalan rumah tangga, kali ini muncul juga perdebatan soal tudingan manipulatif, masalah keuangan, sampai sosok yang disebut-sebut sebagai pacar Manda yang ikut berkomentar, tetapi kemudian justru menghilang. Yang bikin menarik, ada juga pernyataan lama dari pihak terkait yang kembali disorot karena dianggap berbeda dengan narasi yang muncul sekarang. Dan ketika Onyo kemudian mencari sosok yang disebut-sebut sebagai pacar Manda, pertanyaannya sekarang, kenapa justru menghilang setelah ikut masuk ke dalam polemik ini? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Enggak, junjungan Dengerin, saya belum selesai ngomong. Ayo, jangan kebanyakan bacot lo. Gue lagi baru bangun tidur kan ya sebenarnya. Terus gue tuh abis meditasi. Gue nonton FYP ini masih ya seputaran tentang kasusnya Ciwenwen. Kalau gue jadi Ciwen ya, gue ini sudah merasa kalau gue itu ditelanjangi, ya kan. Terus gue harus memakai baju gue dengan cara apa? Dengan cara gue menepis segala tuduhan, satu. Yang kedua, gue akan mengcounter apapun isu yang misalnya gue memang tahu hal ini, gue harus bilang. Gak ada yang perlu gue tutup-tutupin lagi, ini hampir zero privacy gitu kan ya. Gue gak pernah ketemu sama Ciwen ya, tapi yang gue lihat dia ini memang polos. Jadi apa aja kata orang iya, apa aja kata orang oh gitu ya gitu. Menurut gue begitu sih. Cuman lawannya ini tuh the real manipulatif. Karena ini apa? di pihak Karena sono dia ya. sudah tahu ada sesuatu yang telah diketahui, bahkan gue pegang bukti, tapi dia masih berkuar-kuar seolah-olah itu nggak ada. Gila ya. Kalau melihat dari tayangan-tayangan statement lawannya atau mantannya itu, gue malah lebih fokusnya kok dia bukan ke urgensinya tuh anak gitu ya, tetapi kayak lebih ke harta, lebih ke ngungkit-ngungkit gitu. Mungkin itu kan dengan tujuan lu mau ngebahas atau lu mau kalkulasi semua yang terlalu keluarin dan apa yang ada kan. Menurut gue begitu. Sebenarnya apa sih yang dipertahanin untuk oh iya demi anak. Masalahnya lawan gue udah bukan orang yang berpikir tentang itu lagi. Tapi gue mau ngingatin ya, yang kemarin gue sayembara kalau ada korban terkait siapa gitu ya, itu udah ada beberapa orang yang mengirimkan bukti-bukti dan mereka mengaku adalah korban ya. Bahkan mereka mengaku ini akan tayang karena udah diundang ya. Tapi menurut gue ini tuh kelamaan banget gitu loh. Kalian nunggu apa? Nunggu basi? Nggak perlu, langsung aja jedar. Jadi apa? Urusan anak selesai, urusan apapun selesai gitu loh. Nggak dilarut-larutkan gitu loh. Paham nggak sih? Sebenarnya sebuah kasus itu kita yang mengatur itu harus menjadi lambat atau menjadi cepat gitu. Tapi kalau seperti yang bukti gue dapatkan yang memang dia tuh valid dari siapapun ya, gue udah selesaiin itu. Selesai banget. Anak selesai, harta yang diungkit-ungkit selesai. Sebenarnya gitu kok, sesimpel itu menurut gue. Tiap kita pasti punya rasa dendam. Pasti punya ini. Tapi ketika kita minta Allah lupakan, kita minta Allah bersihkan, nggak Allah, saya nggak mau ada rasa dendam, nggak mau ada rasa benci. Lesti selalu ngajarin Abang El untuk manggil saya ayah gitu. Mungkin Lesti tahu bagaimana saya rindu dengan kata-kata itu, ya, rindu dengan suasananya. Tapi dari itu Lesti selalu meminta anaknya memanggil saya itu ayah gitu. Itu yang bukan uncle gitu ya. Tapi itu buat gue tuh baper, karena orang baik itu nggak hanya seputar semuanya materi aja, enggak gitu. Tapi ada kita cuman pengen ditanya kita baik-baik saja atau enggak gitu. Ini saya belum cerita dimanapun. Lesti pernah kirimin saya makanan gitu. Itu buat saya terharu gitu. Buat ketiga anakku, ya Koko, Talia, Tania, tetap kalian menjadi anak yang baik. Mau apapun, siapapun menghalangi, mau siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam telinga kalian, ya insya Allah nanti Allah tunjukkan semuanya, gitu ya. Insya Allah tunjukkan semuanya. Ya saya cuma bilang, setiap pergantian hari, ya ayah selalu mengharap ada satu keajaiban. Dibilang buzzer nggak mau?
Katanya, saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Lah, yang lu serang ini wanita. Lu bilang tentang masa lalu gue. Hei DP, bagaimanapun lu pernah nikah sama bencong. Lu begini, lu begitu. Lah, lu ganggu gue. Padahal, gue lagi gak ganggu siapa-siapa. Gue lagi kerja, gue lagi mempromosikan series gue yang berjudul Suara Hati. Katanya lu perempuan pembela perempuan. Tapi kenapa lu serang gue pertanyaannya? Hah? Dibilang buzzer nggak mau. Kalau gue bilang lu setan gimana? Ngomongin Sarwenda, Sarwenda Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus ngomongin? Saya kerja, nggak ada waktu saya untuk ngomongin orang. Keren. Cok lu pada setan. Jarang main treat, giliran gue main treat, mempromosikan Suara Hati hanya gara-gara caption gue nggak bisa ngomong, tapi suara hati yang bicara. Langsung gue diserang sama yang katanya dibilang buzzer tak mau, dibilang babu pasti nggak mau, dibilang setan kali ya, tiba-tiba nyerang gue, tiba-tiba ngomongin masa lalu gue, yang katanya gue pernah nikah sama bencong juga. Gue nggak ngerti otaknya di mana, hah? Yang ngomongin tentang rumah tangga orang itu siapa? Lagi kerja gue, ya? Hah? Lu mau laporin gue atau malah sebaliknya? Lu yang gue laporin. Aku ketemu sama lu pada, gue gak pernah takut sama siapapun. Ya, gue gak pernah nyenggol orang. Gue kerja pagi siang malam. Jadi jangan nyenggol gue, jangan bangunkan gue. Gue gak akan pernah takut sama siapapun. Ngerti? Katain gue mentang-mentang artis atau mentang-mentang punya power. Di sini bukan ngomongin masalah punya power atau posisi dia sebagai artis atau bukan. Tapi kalau misalkan masa lalunya atau pribadinya kalian ganggu, semua manusia yang waras pasti terusik. Kecuali lu memang orang gila, gak bakal terusik sama hal-hal yang sifatnya mengganggu hidup pribadi lo. Kalaupun memang benar rumah itu mau dilelang, seperti yang kalian tunjukin tadi di pengadilan, ini loh benar-benar dilelang. Kalau emang benar, kenapa selama ini live-nya itu nyantai banget di rumah yang mau dilelang itu? Itu berarti rumahnya dalam sengketa dong. Kalau punya duit 2 miliar dalam 1 jam, kok bertahan banget live di situ sama CEO? Bikin syuting segala macam gratisan, apalagi katanya pinjol, apalagi katanya kesusahan uang. Iya keluarlah. Kenapa baru keluarnya, nggak kemarin-kemarin dah heboh baru keluar? Kok bertahan di rumah itu? Ini menikmati ya, malah nanya kenapa cuma 75? Kan kamu tahu, kamu bilang pinjol, kamu bilang rumah mau dilelang, kamu bilang mau didatengin orang, sampai gemetaran tuh security. Ya udah, kenapa baru keluarnya, nggak kemarin-kemarin? Udah banyak untung live-nya, menikmati ya. Udah tahu katanya susah, pinjol lo katanya, tapi tetap meres. Nah itu tuh meresnya itu Tetap ngeri. meres. Tetap uang sampah 9 juta. Uang makanan guguk 9 juta. Wow. Tega ya. Bagaimanapun juga kan itu ayah dari anak-anak kamu. Sekarang malah ngata-ngatain pinjol. Uang buah jutaan. Uang apa segala macam lah. Tega ya. Kelihatan di situ lu itu memang tidak ada empatinya, tidak ada adabnya, tidak ada pedulinya. Yeah. Gue ragu ke depannya lu pasangan lu siapa? Ngeri orang liat lu, tau gak lu? Hah? Perasa terlalu kenceng say. Ih, janda salah. 200 juta nggak kelihatan. Pokoknya lo harus kasih gue 200 juta. Kesepakatan dulu selagi masih bersama, gak usah dibahas buat anak-anak. CEO, kamu pengertian kamu menerima aku apa adanya. Bahkan dengan status janda aku untung. Kamu tipe aku, ganteng kamu, selalu jadi garda terdepan aku. Love you CEO. Masalah uang tenang aja, kan ada Cang, kamu gak usah pusing. Aku hanya butuh kamu, bukan uangmu. Ya lo warga ikan buntel bawa lumut, sampai gatal nih bulut. Gua tuh sampai gatal mulut gua warga. Pengen gua bahas ini pernyataan dari pihak si Nyonya yang diwakilkan oleh Bapak Bohlam Lamputaman. Kenapa? Yang terkait CCTV yang merong-merong itu si Nyonya katanya. Wah, ya kenapa itu si Nyonya merong-merong ketika di ujung pernikahan ya, ketika mau percerai-ceraian kayak begitu kan udah ketahuan katanya kalau Babang RO ini tuh memang adanya perselingkuhan. Tapi si Bapak lupa Pak, jejak digital lupa pada zaman 2024 dulu. Bukannya Bapak sendiri yang membantah keras terkait adanya perselingkuhan tersebut? Nih, Mpok ingetin lagi dulu dah. Nah, tuh. Mana. Kuasa hukum SW membantah bahwa RO gugat cerai SW karena ada orang ketiga. Yang pasti kami sampaikan bahwa terkait orang ketiga juga tidak ada. Kami bantah 100% tidak ada orang ketiga yang menyebabkan perceraian. Baca dah warga dari kompas.com tuh.
baca ya kan. Itu bukannya nama Bapak ya Pak ya? Yang memberikan pernyataan bahwa tidak adanya orang ketiga atau perselingkuhan di antara RO dan Nyonya ketika bercerai. Begitu. Giliran sekarang digiring-giringnya RO seolah-olah memang benar berselingkuh. Sama siapa sih Pak? Kalau emang benar berselingkuhnya, coba sepil dong, sepil. Jangan nyampe kasur Yutaka lagi buat yang jadi program. Ya Allah. Udah gitu warga yang ngebikin gua lucu lagi apa? Katanya dulu tuh ya pihak Nyonya tuh udah benar-benar ngurusin RO ketika RO sakit, ditemenin, diurusin berbagai macam kebutuhan dan lain-lain. Udahlah Pak, kalau masalah terkait itu masalah dia sakit atau tidak diurusin atau tidak, udah kagak usah diungkit-ungkit. Soalnya bukan apa-apa nih Bapak ya. Nanti dari para gerombolan Subagio, kurcaci-kurcaci kayak begitu, suka ngomong bahwa pihak RO ini tuh suka ngungkit-ngungkit. Padahal mah bukan RO yang ngungkit-ngungkit, tapi dulu pada yang pada ngungkit. Nggak ada RO ngungkit, nggak ada. Entar ngomong lagi katanya RO ini drama melulu, klarifikasi padahal RO itu bukan klarifikasi, melainkan menjawab semua tudingan-tudingan yang keluar dari mulut-mulut lu pada Bapak dan Nyonya begitu. Setuju, ya, kalau bagi netizen yang pinter mah paham. Tapi kalau bagi netizen yang pada tolol kagak masuk di mereka, tetap aja ya dipelintirnya RO ini tuh seorang ayah dan suami yang busuk. Padahal pengorbanan RO buat mereka tuh, buat anaknya, buat bininya, kayak gimana. Ntar ngomong lagi, ada laki ngungkit-ngungkit kayak begitu. Bukan ngungkit-ngungkit. Ya tapi mengingatkan, ngasih tahu begitu. Terkait masalah pinjol, disepil juga. Kalaupun misalkan memang benar ada yang pinjol, itu duitnya buat siapa? Buat Nyonya. Udah, Oke. Selamat pagi. Inong nih Rotua. Selamat pagi. Silakan bilang, kamu bilang saya rusak, apa yang saya rusak? Lu Dan ngapain ribet amat? Belum selesai, sabar dong. Satu-satu ya. Saya hargai Udah main Anda. belakang. Anda tolong hargai lu main saya belakang juga. nggak? Junjungan Dengerin lu. dulu, dengerin. Saya belum selesai ngomong. Ayo, jangan kebanyakan bacot lu. Oh, Apa? Bisa ngomong yang sopan nggak? Ya, lu ngomong sopan lu astagfirullah. Apaan yang astagfirullahin? Kamu tahu arti astagfirullah apa? Tahu? Apa? Tahu? diem. Coba. Diem kan? Apa dari semua arti video itu? astagfirullah? Apa? Diem kan, Apa? Coba. Enggak. Apa yang lu iniin semua dari visi-visi itu? Mulai ngelak. Kalau otaknya nggak kotor mah Saya biasa aja kali. tanya sama kamu. Kamu tahu arti istighfar astagfirullah? Tahu? Apa? Tahu, udah gua tahu kenapa. Coba jawab apa? Tadi kan kamu bilang Ya. apa istighfar? Apa? Ya udah gua tahu, nggak perlu gua jabarin. Oke. Istighfar itu artinya saya mohon ampun sama Tuhan saya. Iya. Oke. Udahlah, lu kan juga dulunya juga gimana sih? Gua juga tahu fitil-fitil dulu zaman dulu gimana sih. Dengerin, kita bisa ngomong enak gak? Saya belum selesai ngomong, kamu langsung nyamber. Kamu mau ngomong apa saya yang ngomong? Kayaknya lu nggak ngebahas tuh nggak. Saya tanya, gimana kamu ya? mau saya yang ngomong atau kamu? Saya mau. Ya lu kita naikin gantian. gua buat apa? Kan kamu bilang saya tadi rusak. Oke. Iya, lu bilang rusak apa dia? Coba gua tanya. Lu Oke. rusak apa dia? Kamu mau saya ngomong apa kamu? Gantian ya. Oke. Nama kamu panggilnya siapa sih? Inong nih apa Rotua nih? Terserah lu mau manggil gua apa. Oh, saya tanya kamu baik-baik sopan. Kamu kalau bicara nggak sopan, mohon maaf ya, karena kita lagi dilihat banyak orang. Harus Ya sopan. iya, Dan nggak apa-apa. kamu keluarin muka kalau mau bicara. Ngapain gua keluarin muka? Oh, memang nggak mau kelihatan muka. Tapi bisa bicara sopan, boleh? Boleh? Gak usah nunjuk-nunjuk tuh jari. Boleh nggak bicara sopan kita? Bisa nggak? Kamu nggak kelihatan muka, kamu atur saya. Saya mau tanya, bicara bisa gantian? Guys, dengar-dengar ada yang Nah, ini nih pacarnya si Manda itu nih. Ikut campur dia tuh, lihat tuh. Apa tuh captionnya tuh? Kita lihat captionnya ya. guys, dengar-dengar ada yang Kok nggak bikin Instastory bohong bro? Nah, kan? Dia baru pacarnya Manda. Pertama ya itu. Yang kedua, Manda tuh bukan saudaranya SW. Ngapain ikut-ikutan? Aneh. bukan, kenal dekat bukan, saudara bukan, kok ikut berkomentar, sok-sok paling tahu, ya, pasang story fotonya Onyo dengan kata-kata, pacarnya yang cewek ya, yang inisial M itu, yang asisten Jendes aja sampai sekarang belum timbul-timbul. Kenapa? Terus ini laki kok sok-sokan mau nimbrung, ya? Aneh. Ikut campur, gitu. Nanti dihujat, akunnya di private. Pengecut, belajar kek dari pacarnya ya, si perempuan, gimana dihujatnya sampai dia menghilang di telan bumi, sampai sekarang nggak timbul-timbul. Kok Nah, ini kan? tiba-tiba bikin story, fotonya Onyo dengan caption, nggak bikin story kebohongan lagi, bro. Terus gitu ya,
Udah rame, story-nya dihapus. Kenapa? Tekotek ya? Nah, ini nih Onyo buat status ya. Bro, jangan hilang dong dan jangan di-delete. Ingat, kompor besar dari semua masalah ini kan pacar lu. Nih, si Manda ini nih yang jadi gara-garanya ya. Tuh, mana nih pacar Manda dicari Onyo tuh. Itu mulai dibahas. Apalagi tuh? Dari dulu bosan gimana orang tidak terletakkan lalu menghasut sana sini untuk percaya setiap apa yang diucapannya. Oh, manipulatif. Manipulatif. Ya, sebenarnya udah dijelasin sama SW juga kan. NPD itu salah satunya ada manipulatif. Begitu. Ya. Ya, mungkin ya. Gua kan nggak tahu, juga nggak kenal orangnya. Ya. Gitu. Karena ada beberapa orang yang ngerasa dekat dengan artis, ngerasa dekat dengan orang yang punya kuasa. Betul. Terus ngerasa dirinya juga bagian dari situ. Gitu. Jadi akhirnya pede banget nih. Totalitas yuk. Ya, ternyata dicariin menghilang. Kita lanjutkan. Let's play. Langsung di check out dan di payment Ini like sekarang terbaru juga. dari SW tuh. Tanggal 6 kemarin. Kebetulan gue juga nonton kemarin tuh. Gue penasaran soalnya. Gitu, Ih, guys, lagi live ya. begini. CEO sekarang kayak gini. Iya, CEO-nya jadi kayak gini sekarang. Berubah. Nggak boleh ya. CEO-nya berubah. Nggak makan daging apa? You guys, Emoji semua, bro. Lihat. yang makannya Emoji semua, bro. Memang You sih guys, emojinya sih love ya. Tapi kan emoji tetap gitu. Dia nggak bisa berhenti makan. Dia 28.000. punya susah Banyak mengunci dikirim. pengen apa Loh, putih. aja dimakan. Banyak bener. Kalian boleh konsumsi yang suka makan, ya kan? Untuk akan mengunci mulut kalian, ya guys. Jadi buat kalian Wah. yang fobinya itu makan, Mulutnya mana boleh tuh? langsung konsumsi di 1 kapsul dulu. Mengunci mulut kalian katanya. Wow. Sekalinya muncul lagi, lu malah blunder ya Manda ya. Tolong itu cowoknya kasih tahu, jangan menghilang ya. Lu muncul lagi tuh muka lu, jangan suaranya doang. Suaranya aja udah blunder kayak begini, apalagi sama muka-mukanya tuh kan. Aduh, kita lanjutkan. Let's play. Ya Allah. Seperti itu, Pantesan. Tuh lihat tuh. Aduh, cara makannya aja udah kayak buto hijau itu ya. Aduh, ini orang kerasukan nih, bro. Kerasukan ini makannya ini. Yang Bagus ya, begini. nafsu makannya hebat ya. Oh, hebat banget nafsu makannya ya. Waduh, hampir mirip sama apa ya? Kalau kuda lumping itu loh. Ya, kesurupan makan beling gitu kan. Iya. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Dan sekarang, seperti biasa, saya mau memberikan komentar saya secara pribadi terhadap apa yang barusan kita lihat dan dengarkan. Kalau saya melihat keseluruhan persoalan ini, menurut saya yang paling menarik justru bukan cuma siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang membuat saya tertarik adalah bagaimana sebuah persoalan yang awalnya sudah cukup rumit justru semakin melebar karena terlalu banyak orang ikut memberikan komentar. Ini yang menurut saya menjadi masalah besar, karena ketika sebuah persoalan pribadi sudah menjadi konsumsi publik, setiap orang akhirnya merasa punya hak untuk memberikan penilaian. Ada yang mendukung RO, ada yang mendukung SW, ada yang membela pihak lain, ada yang mengkritik, bahkan ada juga orang yang sebenarnya tidak punya hubungan langsung, tetapi akhirnya ikut masuk ke dalam perdebatan. Dan menurut saya, semakin banyak orang yang masuk, semakin sulit juga untuk melihat persoalan utamanya. Karena kalau semua hal langsung divonis, akhirnya persoalannya tidak akan pernah selesai. Kemudian saya juga cukup tertarik dengan bagian ketika Dewi Persik memberikan respons keras terhadap orang-orang yang menurutnya menyerang kehidupan pribadi dan masa lalunya. Kalau dari sudut pandang saya, ada satu hal yang sebenarnya cukup masuk akal dari pernyataan tersebut. Seseorang boleh memberikan kritik, tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi serangan terhadap kehidupan pribadi. Mau dia artis, pengusaha, pejabat, influencer, YouTuber atau orang biasa sekalipun, kalau memang sedang dikritik, kritiklah perbuatannya. Jangan kemudian semua sisi kehidupan pribadinya dibongkar hanya untuk menjatuhkan orang tersebut. Karena ketika pembahasannya sudah masuk ke masa lalu, keluarga, kehidupan pribadi bahkan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan utama, menurut saya itu sudah mulai keluar jalur. Dan dari video tadi, saya melihat sendiri bagaimana perdebatan akhirnya menjadi sangat emosional. Ada saling potong pembicaraan, ada saling menyela, ada perkataan yang semakin keras, sampai akhirnya pembahasannya bukan lagi mengenai inti masalah, tetapi mengenai siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik, yaitu munculnya sosok yang disebut sebagai pacar Manda. Dalam narasi tadi, orang tersebut ikut berkomentar melalui media sosial, bahkan sempat mengunggah foto Onyo dengan caption yang kemudian dipersoalkan. Namun setelah situasinya ramai, unggahan tersebut disebut dihapus, dan sosoknya kemudian tidak terlihat lagi. Dan disinilah saya memahami kenapa Onyo kemudian memberikan respons dengan meminta orang tersebut untuk tidak menghilang. Saya juga melihat ada satu fenomena yang cukup menarik dalam video tadi, yaitu munculnya perdebatan tentang apakah orang-orang yang mendukung RO merupakan buzzer atau memang benar-benar mendukung berdasarkan pilihan mereka sendiri. Karena kalau setiap orang yang berbeda pendapat langsung diberi label buzzer, haters, pembenci, pembela, atau sebutan lainnya, akhirnya diskusi tidak akan pernah sehat. Kalau memang ada masalah hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Kalau ada masalah mengenai anak, prioritaskan anak. Kalau ada masalah mengenai harta, selesaikan berdasarkan dokumen dan kesepakatan. Kalau ada tudingan, jawab dengan bukti. Dan kalau ada orang luar yang ikut campur, menurut saya tidak perlu selalu dilayani. Karena semakin banyak dilayani, semakin besar pula ruang bagi persoalan tersebut untuk berkembang. Dan dari semua drama yang muncul dalam persoalan ini, saya rasa masih banyak pertanyaan yang belum benar-benar mendapatkan jawaban yang memuaskan. Apalagi ketika muncul pernyataan-pernyataan yang kemudian dibandingkan dengan pernyataan sebelumnya. Itulah kenapa saya rasa publik masih akan terus membicarakan masalah ini selama masih ada informasi baru yang muncul. Tapi sekali lagi, kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Jangan sampai kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, karena bisa saja besok muncul fakta baru yang membuat kita melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini semakin jelas atau justru semakin rumit? Dan menurut kalian, apakah orang-orang yang tidak berkaitan langsung seharusnya ikut masuk ke dalam masalah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya justru penasaran membaca sudut pandang kalian, terutama kalau kalian melihat ada bagian video tadi yang menurut kalian perlu dibahas lebih dalam. Yang jelas, kalau kalian suka konten reaksi seperti ini, jangan lupa dukung channel Analisis Sengit dengan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kita akan terus membahas berbagai isu yang sedang ramai, tetapi tetap mencoba melihatnya dari berbagai sisi. Saya pamit dulu, sampai bertemu di video berikutnya. Tetap kritis, jangan gampang percaya, dan yang paling penting, jangan sampai kita kehilangan logika hanya karena terlalu fanatik kepada seseorang.